Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan menguatkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu Bahasa Indonesia mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dapat membedakan ide pokok dan kalimat pengembang serta menceritakan hasil pengembangan paragraf dengan rasa percaya diri. Oke, disimak ya. Nah, yang pertama kita mengenal ide pokok dulu. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Nah, di garis bawahi ya. Jadi ide pokok itu inti dalam setiap paragraf yang menjadi pembicaraan kalimat-kalimat pada paragraf tersebut. Di dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok ya, yang bisa terletak di awal paragraf yang disebut deduktif. Ibu ulang kembali, ide pokok yang terdapat di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Ada pula ide pokok yang terletak di akhir paragraf yang disebut dengan induktif. Nah, atau ide pokok itu ada di keseluruhan paragraf. Nah, terletak di mana sih ide pokok itu? Ide pokok terdapat pada kalimat utama, sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama berada. Berarti langkah pertama, ketika kita menentukan ide pokok suatu paragraf, kita baca dulu paragrafnya dengan utuh. Nah, paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat. Dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Nah, kalian tentukan dari beberapa kalimat itu mana yang merupakan inti dari sebuah pembicaraan. Itu adalah kalimat utama. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, kalian bisa mengambil dari kalimat utama tersebut atau kalimat utamanya yang terlalu panjang kita rampingkan, kita rangkum. Nah, menjadi sebuah ide pokok ya. Ide pokok itu, Ibu ulang kembali, terdapat pada kalimat utama. Jadi, ketika kita menentukan ide pokok, maka langkah pertama kita tentukan dulu kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, kalimat utama juga berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Nah, banyak yang mengambil ide pokok itu dari kalimat utama, bisa saja ya. Tapi kalau kalimat utamanya terlalu panjang, boleh kita menyingkatnya. Oke? Nah, selanjutnya, sekarang kita harus tahu ciri-ciri kalimat utama itu yang seperti apa. Pertama, dia mewakili isi bacaan. Ya, jadi kalian tentukan kalimat mana yang mewakili isi bacaan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Kalimat tersebut bisa berdiri sendiri. Misalnya, ketika kita menghilangkan kalimat-kalimat yang lainnya, kita masih bisa mengartikan kalimat tersebut. Ya. Nah, lalu yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Oke, jadi ciri-ciri kalimat utama ada 3 ya. Yang pertama, mewakili isi bacaan, bisa berdiri sendiri, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Itu adalah ciri-ciri kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang bisa disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat secara rinci. Jadi dia sebagai kalimat pendukung ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nih Ibu berikan satu contoh sebuah paragraf ya. Nih paragrafnya berisi mengenai
Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, dari contoh tersebut, kita tentukan mana yang merupakan ide pokok dan mana yang merupakan kalimat pengembang. Nah, tadi dikatakan di awal, ide pokok itu bisa diambil dari kalimat utama. Nah, coba lihat dari beberapa kalimat, dari ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4 nih. Ini ada terdiri dari 5 kalimat. Coba yang merupakan kalimat utamanya, yang merupakan inti kalimat tersebut, yang merupakan inti dari bacaan, yang mana? Ada yang sudah bisa menebak? Ya, terdapat di awal, yaitu reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Ini adalah kalimat utama. Nah, dari sini, dari kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokok boleh diambil dari keseluruhan kalimat, tapi yang alangkah lebih bagus lagi, kita rangkum. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Jadi, ide pokoknya apa kira-kira? Yaitu sistem gerak yang khas. Itu merupakan ide pokok. Nah, untuk kalimat pengembangnya berarti sisanya dari paragraf ini merupakan kalimat pengembang. Kalimat pengembang tidak hanya terdiri dari satu ya, tapi dari beberapa kalimat yang mendukung ide pokok tersebut, kalimat utama tersebut. Nah, jadi kalimat pengembangnya, nah ini ya, jadi ide pokoknya yaitu sistem gerak reptilia yang khas. Kita ambil dari kalimat utama. Jadi kalimat utamanya boleh kita rubah, tapi tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Sementara kalimat pengembangnya itu terdiri dari 4. Yang pertama, misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Yang ketiga, tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Lalu kalimat pengembang keempat, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Oke, sampai di sini. Ibu harapkan kalian bisa memahami ya perbedaan antara ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.